Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astia Manta Taskia. Biasa dipanggil Asti dengan NIM 11 16 62 51 18. Saya dari kelas D Pendidikan Masyarakat angkatan 2025. Di sini saya akan memaparkan hasil lembar kegiatan kerja saya mengenai pemetaan keterampilan masa depan. Oke, sebelum itu saya ingin memberitahukan bahwa saya bagian A dan bagian B ini mengenai pemetaan keterampilan masa depan ini saya kaitkan dengan pengalaman saya sebagai guru les dan juga guru TPQ serta menjadi IT di kelas. Oke, selanjutnya yang pertama itu ada hard skill. Keterampilan yang dibutuhkan itu pertama pasti analisis kebutuhan masyarakat, desain program, serta riset partisipatif. Untuk keterampilan yang sudah saya miliki yaitu pengalaman menyusun materi les dan TPQ dan juga mengajar anak-anak serta membuat kegiatan belajar sederhana. Dan keterampilan yang perlu dikembangkan yaitu seperti analisis kebutuhan masyarakat secara sistematis, desain program pemberdayaan berbasis data. Selanjutnya yang kedua yaitu soft skill. Keterampilan dibutuhkan itu ada komunikasi interpersonal, empati, kepemimpinan, serta problem solving. Dan untuk skill yang sudah saya miliki yaitu komunikasi dengan anak dan orang tua, kesabaran, empati, serta kepemimpinan kecil saat mengelola kelas. Dan yang perlu dikembangkan yaitu fasilitasi konflik di masyarakat, negosiasi dengan pihak, beragam, kepemimpinan, serta komunitas. Selanjutnya yaitu mengenai digital skill. Yang dibutuhkan itu seperti literasi digital, penggunaan media sosial untuk edukasi, serta learning tools. Yang sudah saya miliki yaitu penggunaan dasar PowerPoint, WhatsApp, dan grup online sederhana untuk komunikasi. Serta yang perlu dikembangkan lagi yaitu konten kreatif edukasi atau seperti Canva, CapCut, dan manajemen kampanye digital, serta aplikasi survei online. Oke, selanjutnya kita lanjut ke bagian B, yang draft reskilling dan upskilling roadmap. Di mana profesi yang saya pilih ini adalah fasilitator masyarakat. Yang diisinya itu ada reskilling, belajar yang baru, upskilling, meningkatkan yang sudah ada, serta sumber belajar atau aksi konkretnya. Yang pertama di sini ada hard skill. Reskillingnya yaitu belajar teknik community assessment dan pemetaan sosial. Untuk upskillingnya yaitu meningkatkan keterampilan mengajar menjadi desain program pemberdayaan masyarakat, dan sumber belajarnya mungkin dari kursus online, workshop pemberdayaan masyarakat, terlibat dalam proyek kampus atau volunteer. Selanjutnya, untuk soft skill ini, reskillingnya yaitu belajar mediasi konflik dan negosiasi dasar. Dan untuk upskillingnya yaitu mengasah kepemimpinan yang sebelumnya di kelas menjadi kepemimpinan di komunitas lebih luas. Selanjutnya, untuk sumber belajarnya itu bergabung organisasi sosial, pelatihan leadership, praktik fasilitasi, diskusi, kelompok. Dan untuk digital skilling yaitu belajar content creator seperti infografis ataupun video edukasi, dan juga penggunaan LMS sederhana. Dan untuk upskillingnya yaitu mengembangkan komunikasi digital yang dulu terbatas pada grup menjadi manajemen kampanye edukasi komunitas. Dan sumber belajarnya mungkin dari workshop digital literasi atau membuat konten edukasi untuk warga misalnya video TPQ atau les online. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai untuk menghadapi tantangan itu saya menyusun roadmap keterampilan seperti hard skill yaitu saya perlu reskilling mempelajari community assessment atau pemetaan sosial, di mana dulunya itu kan saya pernah menjadi pengajar les dan fokus itu hanya menyampaikan materi saja. Namun untuk sekarang saya harus belajar cara membaca kebutuhan masyarakat juga yang lebih luas lagi. Dan dari sisi soft skill, dari pengalaman mengajar TPQ saya yaitu melatih empati saya, tetapi untuk menjadi fasilitator masyarakat saya butuh reskilling mendalam mengenai mediasi dan negosiasi agar bisa mengatasi masalah-masalah ataupun konflik yang akan nantinya muncul di masyarakat tersebut. Selanjutnya, digital skill, di mana saya dulu selama 3 tahun di SMA, saya menjadi IT kelas dan saya juga terbiasa membantu presentasi. Namun untuk sekarang saya perlu namanya reskilling dalam content creation dan juga survei online agar bisa menjangkau lebih banyak masyarakat ataupun orang banyak.
itu juga saya akan melakukan upskilling dengan memperdalam riset partisipatif, komunikasi, dan juga kepemimpinan serta kampanye digital. Dengan roadmap ini, saya ingin memulai dengan proyek kecil, misalnya yaitu membuat konten edukasi sederhana di media sosial untuk membahas mengenai isu-isu lokal atau melakukan survei online menggunakan Google Form. Dengan langkah kecil ini, saya harap saya bisa belajar sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dan menurut saya mengenai lifelong learning itu merupakan sangat penting banget karena dengan semangat kita belajar sepanjang hayat, saya yakin kita bisa terus beradaptasi dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Dan juga saya percaya jika kita konsisten belajar baik melalui reskilling maupun upskilling, kita pasti akan menjadi fasilitator masyarakat yang tidak hanya mendampingi, namun juga mampu menginspirasi dan memberdayakan komunitas agar lebih mandiri. Sekian presentasi atau pemaparan mengenai lembar kerja saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.